dan dicerai talak 3, wanita mana yang bisa terima begitu saja? Bahkan suaminya pun tak memberikan uang nafkah untuk anak-anaknya. Ini sungguh sangat menyedihkan. Wanita ini bernama Shazia Bano. Dengan mahar Rp2.000 ia dipinang seorang pengacara kenamaan bernama Abbas Khan. Itu adalah jumlah yang cukup besar pada masanya. Tapi Bano tak mengira jika itu tak setimpal dengan penderitaannya setelah menikah. Tahun 1967 adalah masa paling bahagia dalam hidup Shazia Bano. Ia cantik, muda dan merasa beruntung bertemu dengan Abbas Khan, pria terpandang dari keluarga kaya yang disegani. Karir gemilang, mapan, santun dan pandai berbicara. Sungguh Abbas adalah tipe suami idealnya. Tak lama setelah berkenalan mereka pun menikah secara Islam. Setelah menikah, Abbas membawa Bano ke rumah besar milik keluarganya. Kala itu hidup mereka tampak sangat sempurna. Hari-hari selalu diisi dengan tawa, doa dan mimpi kecil tentang keluarga utuh dan bahagia. Bagaimana tidak ketika Bano berkata ia ingin rumahnya memiliki taman, Abbas tak banyak bicara dan langsung membeli rumah tetangga yang menghalangi cahaya matahari dan dijadikan taman. Taman itu bahkan diatasnamakan nama Bano. Bano merasa dicintai dengan sepenuh hati. Abbas yang sangat meratukan Bano membuatnya sangat tersanjung. Saat itu Bano merasa seperti wanita yang paling beruntung di dunia. Tak lama kemudian anak pertama mereka pun lahir. Disusul anak kedua, seorang putri, dan rumah besar itu pun kini dipenuhi dengan suara tangis tawa dan harapan. Bano pun sepenuhnya mendedikasikan hidupnya untuk mengurusi suami dan juga anak-anaknya. Tak pernah terbayangkan rumah tangga yang seindah negeri dongeng ini bisa diterpa badai yang begitu dahsyat. Waktu berjalan dan mengubah segalanya. Bano hamil anak ketiga, tapi Abbas menjadi semakin sibuk dengan pekerjaannya. Sidang demi sidang, nama Abbas kini makin dikenal. Secara finansial mereka bertambah kaya, tapi mereka kini jarang menghabiskan waktu bersama. Dunia Bano semakin menyempit, hanya memasak, mengurus anak, dan berbenah rumah. Kala itu Bano belum mandiri, dia yang biasa diratukan menjadi ketergantungan. Setiap masalah kecil membuatnya panik dan langsung menelpon Abbas ke kantornya. Bahkan bisa sampai 10 kali sehari. Ini sungguh sangat membuat Abbas merasa pekerjaannya terganggu. Sebenarnya alasannya bukan karena manja, tapi karena tak ada tempat lain untuk bersandar, kesepian dan mencari perhatian. Saat Bano mengandung anak ketiga, Abbas dinas keluar kota. Ia berkata, "Aku harus keluar kota paling lama 3 minggu. Saat itu belum ada ponsel untuk memudahkan komunikasi di antara mereka dan tak ada pesan singkat yang bisa dikirimkan. Hanya penantian panjang tanpa tahu kepastian. Sementara Abbas hanya menghubungi Bano 1 minggu sekali, membuat Bano merasa kesepian dan sendirian. Itu pun Abbas hanya bicara sekedarnya saja, seolah ia sedang berbicara dengan orang asing. 3 minggu pun berlalu, Abbas tak pulang-pulang dan Bano belum tahu kenyataannya. 3 minggu pun berubah menjadi 3 bulan dan di suatu hari, sebuah mobil berhenti di depan rumah Bano. Di dalam mobil itu ada seorang wanita cantik dan muda. Ia berdandan seperti pengantin. Wanita itulah yang akan menghancurkan seluruh dunia Bano. Sementara di rumahnya orang-orang sudah ramai berkumpul. Ditambah lagi ibu mertuanya yang menyuruh Bano untuk menerima Saira sebagai istri kedua suaminya dengan lapang dada. Hati wanita mana yang tak hancur? Bahkan poligami itu dilakukan tanpa meminta izin terlebih dahulu padanya. Lalu mampukah Bano bertahan dalam pernikahan dengan 2 istri? Sebelum